Kisah anak yang hilang. Para pemungut cukai yang korup dan orang-orang buangan lainnya, yang biasa disebut sebagai sampah masyarakat, mereka selalu duduk dan mendengarkan pengajaran Yesus. Dan ketika Yesus sedang mengajar mereka, di situ tampaklah para ahli-ahli Taurat yang mendengarkan pengajaran Yesus juga. Dan mereka pun bertanya-tanya terhadap Yesus, mengapa ia mau duduk bersama-sama dengan orang-orang berdosa itu. Lalu Yesus pun mendengar mereka, dan Yesus pun menjawab mereka dengan memberikan sebuah perumpamaan. Dan ini adalah salah satu perumpamaan yang diberikan Yesus kepada mereka. Pada suatu hari, ada seorang bapa yang mempunyai dua anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Dan suatu ketika, si bungsu ini pun berkata kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Lalu, beberapa hari kemudian, anak bungsu itu pun menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana, ia memboroskan harta milik bagiannya dengan hidup berfoya-foya. Setelah semua hartanya habis, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dan ketika ia yang sedang memberikan makanan babi itu, ia melihat makanan babi itu tampak lezat. Ia ingin sekali memakannya, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan itu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya dan berkata, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadi, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Lalu ia pun bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu si bungsu itu pun berkata kepada bapaknya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi bapaknya itu pun berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah kalian membawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.' Dan bapaknya itu pun berkata lagi, 'Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria.' Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil seorang hambanya dan bertanya kepadanya apa arti dari semuanya itu. Lalu hambanya itu pun menjawab, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Lalu marahlah si sulung dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya pun keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya dan berkata, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Lalu bapaknya pun berkata kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati, dia telah menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang, telah didapat kembali.' Dan itulah kisah yang diceritakan Yesus kepada para ahli-ahli Taurat itu.